Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Baqi. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah Al-Baqi. Al-Baqi adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha kekal atau yang maha abadi. Jadi makna dari Al-Baqi di situ ialah yang maha kekal atau yang maha abadi. Al-Baqi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang keberadaannya tidak memiliki awal dan akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan yang abadi sebagai pencipta kita semua, yaitu makhluk hidup di alam semesta ini, di dunia dan juga di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ berbeda dengan makhluknya. Jikalau makhluk di situ akan binasa, akan sampai kepada kematian, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan juga abadi. Tidak akan pernah lenyap atau rusak. Berbeda dengan segala sesuatu di dunia ini yang bersifat fana. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Baqi yang artinya yang maha kekal atau yang maha abadi. Dialah yang awal dan juga yang akhir. Jadi kesemuanya nanti kalau misalkan setiap makhluk sudah mencapai yang namanya ajal atau kematian, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan juga yang maha kekal. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Baqi di sini. Al-Baqi dalam Asmaul Husna, Al-Baqi adalah salah satu dari 99 nama indah Allah Asmaul Husna yang menunjukkan sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi Al-Baqi di situ merupakan bagian dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99 dan itu menunjukkan sifat-sifatnya yang sempurna, yang maha kekal atau yang maha abadi. Makna Al-Baqi, kata baqi dalam bahasa Arab berarti tetap, kekal atau abadi. Jadi secara bahasa di situ yang dimaksud dengan baqi di sini bisa berarti tetap, bisa berarti kekal, atau bisa berarti abadi. Dalam konteks Asmaul Husna, Al-Baqi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang kekal abadi, tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah musnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ abadi, kekal. Dialah yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah musnah. Lain dengan makhluk yang sifatnya di situ baru, yang sifatnya di situ akan mencapai yang namanya kematian dan itu akan musnah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah tetap abadi dan juga kekal. Disitulah perbedaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya.
Hikmah memahami al-baqi. Jadi kita di sini dengan memahami al-baqi di situ akan kita mendapatkan hikmah di dalamnya. Hikmah memahami al-baqi, memahami sifat al-baqi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Jadi kita dengan memahami makna al-baqi di situ kita bisa meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, maka kita pantas dan wajib kita mengimani al-baqi supaya tertanam di dalam jiwa kita bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah kekal, kecuali yang kekal di situ hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kesadaran akan kekekalan Allah Subhanahu wa taala mendorong untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dunia dan juga menjauhi perbuatan dosa. Karena sifat manusia di situ sementara dan akan mencapai yang namanya kematian, maka kita harus mempersiapkan diri ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat selama hidup kita di dunia ini. Itulah hikmahnya kita memahami al-baqi, bahwasanya yang hanya kekal di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani al-baqi. Salah satu cara meneladani sifat al-baqi adalah dengan memperbanyak ibadah. Jadi kita dengan memahami dan juga meneladani sifat al-baqi di situ kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal dan juga yang maha abadi. Kita juga bisa beramal soleh karena amal soleh di situ merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh kepada semua makhluk dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dalam menjalani kehidupan kita harusnya di situ tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqi adalah nama Allah yang sangat penting untuk dipahami karena menunjukkan kebesaran dan keagungannya sebagai zat yang maha kekal. Jadi kita di sini penting sekali memahami makna al-baqi di dalam kehidupan kita supaya kita sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Kita manusia akan sampai kepada kematian. Memahami makna dan mengimani sifat al-baqi dapat membawa manfaat besar bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Berkaitan dengan sifat al-baqi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya semua di muka bumi ini, di dunia ini akan musnah semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.